kalau sekarang ini kan memang rata-rata tuh udah harus S1 gitu. Iya. Kalau dari gua sih anjir kalau dari Lu lulusan lagi susah nih cari gawean. Bukannya gawean paling banyak. Enggak, Gak relate. kalau gue perhatiin di status Teman-teman. WA teman-teman gue, ya kan banyak yang ngeluh soal, waduh, lowongan lagi nggak ada nih, lowongan lagi sepi nih. Ya kan. Tapi mereka nggak tahu kalau sebenarnya ketika nanti 2024 kalau Pak Ganjar sama Pak Mahfud jadi ada salah satu cara untuk mengentaskan itu. dikasih lowongan Semua pekerjaan orang buat dapat kerja. 200 Iya, nih. iya dong. Pasti dong. Salah satunya itu. Oh, iya. Arahnya ke sono. Kenapa bisa gitu? Apanya nih yang kenapa bisa Iya gitu? kenapa bisa gitu? Maksudnya apa? Emang ada apa di nanti kalau misalnya kepilih? Pak Ganjar punya program yang bagus. Apaan lagi? Satu keluarga, satu sarjana. Keren kan? Oh di keluarga gue udah nerapin tuh. Oh ya? Garing 2 Pak. Memang sebenarnya orang tua kita juga sudah melakukan itu sih. Udah nggak bisa di keluarga lu. Berarti Bener juga sih. Soalnya kalau sekarang yang kita perhatikan dan yang terjadi juga persaingan di dunia pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan pun makin sulit gitu. Spesifikasinya juga makin tinggi. ya betul. Betul. Lama-kelamaan kalau dilihat dari pas gua awal-awal lulus tuh SMK tuh masih oke lah, SMA SMK Ya. buat nyari pekerjaan. Cuma di tahun setelah 2 tahun gua lulus tuh pernah ada yang bilang mending coba lanjutin pendidikannya sampai S1. Ya. Soalnya sekarang aja anak SMA sama SMK udah mulai susah nyari kerja. Kayaknya kedepannya nanti 3 atau sampai 5 tahun ke depan kualifikasinya tuh bakal naik, misalnya sampai minimal itu D3. Ya. Dan terlihat sih di Sekarang sekarang udah rame ya? Iya, di sekarang banyak banget lowongan yang kayak minimalnya D3 atau S1, SMK. SMA SMK itu udah jarang banget kalau gue lihat ya, kalau dari yang gue lihat. Ya, selain itu juga kayak yang dicari selain pendidikan, soft skill, hard skill kayak gitu. Sama good looking Sama gitu. soft- Itu Selling. ya, itu penting. Enggak. Maksudnya enggak cuma ngeliat pendidikan, cuma harus lo bisa ya menerima fresh graduate, tapi harus bisa A B C D E F G gitu. Iya. Kan kadang-kadang Banyak. kayak nggak masuk akal gitu. Tapi bener kata Ferlin sih, apa namanya, ada ini good looking sih. Iya, good looking Di iya. kualifikasi pekerjaan. Mulai banyak kan sekarang tuh. Iya. Ya, Seenggaknya dari proporsional awal-awal gue gitu. lulus juga emang kayak begitu sih, good looking. Maksud gue definisi dari good looking nih kayak gimana, buat apa juga kan. Biasanya kayak gitu yang pekerjaan yang digarda di depan. Kayak marketing, sales, karena harus ketemu orang terus. Oh. Kalau Ketemu telemarketing kan klien. nggak ketemu, suaranya yang ganteng. Tapi iya, Oh, iya di good voice. kantor gue begitu. Pastilah. Smiling voice Oh, bahasanya. Oh, smiling voice nggak? Halo. Halo dengan saya. Enggak. Oh, enggak gitu kan? Itu ngeledek sih. Itu Oh, yang ngeledek beda ya. ya? Enggak, yang lebih aneh lagi tuh kalau yang gue pernah nemuin di berbagai situs pencari lowongan kerja itu, ya tadi speknya minimal D3 atau S1, kemudian ya good looking, terus punya kemampuan berkomunikasi dan berpengalaman 2 tahun. Nah, sedangkan kita masih fresh graduate. Kita mau nyari pekerjaan gimana cara dapetin pengalamannya gitu. Iya. Mungkin di magang. Tapi magang Oh. cuma 3 bulan. Tapi emang masuk hitungan magang itu sebagai pengalaman Itu, nggak? Pak. Harusnya dihitung. Oh. Masuk Cuma itu kan masih pengalaman minimal 2 tahun. Iya. Nah, magang yang 3 bulan nggak masuk. Ya mas, kan bingung nih gimana cara mencari pengalaman sedangkan belum Iya. diterima kerja gitu. Makanya itu diperlukan organisasi. Oke. Kan banyak tuh Apaan? pernah organisasi apa yang selalu ditanyain. Hah? Ah, enggak. Itu contohnya kayak apa? Masuk senat atau kayak gitu-gitu loh. Oh masuk. Itu Iya, kan iya. BM. Ya BEM, gimana lo berkomunikasi dengan orang lain, Iya. menyusun planning kayak gitu-gitu. Kalau tapi kalau kita kembali bahas soal yang satu program satu keluarga miskin satu sarjana yang akan dibiayai oleh pemerintah nantinya, menurut gue ini salah satu program yang konkret, tawaran yang Betul. sangat realistis gagasannya, karena
untuk memutus rantai kemiskinan itu Kemiskinan. ya memang harus mulai dari muaranya, yaitu pendidikan gitu. Kalau misalnya dilihat dari kayak satu keluarga, satu sarjana ya, dari program ini tuh mungkin ketika lu udah sarjana lu lebih gampang lah untuk mencari pekerjaan. Ketika di masa kuliah itu lu benar-benar aktif dalam organisasi, ngelatih soft skill lu atau Ya, skill lu membangun ya kan? networking. Iya, Betul. networking Nah, sangat penting. mungkin ketika udah lulus sarjana atau sudah selesai dari program ini lu bisa mencari pekerjaan yang gajinya oke lah. Gajinya oke, lu bisa ngidupin keluarga lu, terus mungkin bisa nyokolahin adik-adik lu ketika lu atau yang punya adik lah khususnya kan. Nah, ini kan juga bisa jadi pemutus rantai kemiskinan juga kan. Ya, Gitu tapi sih paling. memang sekarang kita lihat, coba kita kalau mau mengkomparasikan antara seperti apa sih nasib-nasib lulusan SMA, SMK sederajat dibanding dengan lulusan S1. Nah, menurut lu gimana nih kalau komparasinya seperti apa sih? Komparasi ya. Iya, dilihat dari nasibnya gitu kan. Kalau sekarang ini kan memang rata-rata tuh udah harus S1 gitu. Iya, iya. Kalau dari gua sih anjir kalau dari Lu lulusan Ya, S1. iya. Nah, itu dong ngomong tuh. Kayaknya nggak pede ya. Tahu, Ente kenapa nggak pede? Takut banget. Kan ditanya lulusannya doang. Iya, lulusan. Bukan kampusnya di mana. Oh, iya, benar. Iya kan gue nanya lulusan S1 kan. Iya lu. Berarti kan lu jauh lebih beruntung dibanding jutaan anak sekolah di sana yang Iya. anak yang lulusan SMA SMK. Tapi gua coy. nggak dapet program ini masalahnya. Iya. Tapi lu merasa nggak bahwa dengan S1 itu tingkat kepedean lu atau apa namanya Iya, iya. ada kemudahan tersendiri lah gitu dalam mencari kerja. Dimulai dari bukan dalam mencari kerja dulu sih kalau Tapi gua termasuk orang yang kayak bersyukur bisa kuliah itu ketika gua ngerasa Sesi curhat. gua mulai bisa berpikir lah. Mulai bisa berdiskusi sama orang lain iya, ya kan. iya. Kalau gua nggak kuliah mungkin pemikiran gua nggak bakal seterbuka ini atau Ini- bisa mikir kayak begini. Ini apa ya? Soft skill ya, bisa dibilang bagian dari soft skill juga lah ya. Dulu kan kayak gua mainnya di situ-situ aja nyari Main kerja, gundu nyari- gitu. Enggak, main warnet. Yang selalu Di situ-situ diceritain aja, di iya, pasar. Iya, jadi ngebahasnya nih kayak game, Iya, gitu iya, iya. aja lah. Iya, Nah, iya. di masa kuliah beda tuh, mulai diskusi ini, diskusi itu, terus ngerencanain event kayak begitu-gitulah. Ini kan jadi namanya modal gua lah buat gua nyari pekerjaan kan. Ketika gua nyari pekerjaan emang agak susah sih. Tetep ya. Nggak ngaruh, tetap Ngaruh lah, ngaruh dan pastilah. itu ditanyain sama HRD sih waktu itu kan Iyalah. interviewnya, terus sempat terima kerja juga buat di bagian tertentu lah yang nggak bisa gue bilang. Ya. Emang ngebantu banget sih. Iya, tapi memang kalau misalnya perbedaan signifikan dari lulusan SMA, SMK sama sarjana itu mungkin di pola pikirnya ya. Oke. Iya, karena kalau ibarat nih, lo kayak gue bukannya berpikiran Iya. rendah untuk orang SMA atau Iya. lulusan SMK ya. Nggak semua lah. Nggak semua. Tapi memang pola pikir lo untuk kedepannya itu beda. Kalau misalnya karena kita tuh biasa kayak kalau yang misalnya yang kuliah pasti ada planning buat kedepannya, gimana caranya buat makin naik. Sedangkan kalau misalnya SMK, SMA biasanya ya udah yang penting gue kerja gitu loh. Oh. Tapi tidak ada pikiran untuk gimana nih caranya gue bisa lebih berkembang lagi. Termasuk sulit untuk jenjang karir gitu ya. Tapi memang nggak menutup kemungkinan ada yang SMA, Ada yang berhasil. SMK yang kayak begitu. SMA, SMK juga banyak yang berhasil juga kan. Karena sebenarnya tuh balik lagi dari Balik lagi ke kemauan orangnya sih, ya. orangnya. Karena gue juga percaya kayak setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Kalau bicara Kayak pengalaman, gitu. bokap gua 14 tahun di perusahaan swasta, lulusan SMA, dia nggak bisa naik ke jabatan di atas supervisor udah. Oh mentok. iya mentok. Iya. Akhirnya dia ambil kuliah baru untuk mengambil S1-nya, barulah dia bisa dipromosikan gitu. Bayangin 14 tahun berjuang ya, tapi nggak dapat promosi jabatan. Iya, terkendala sama ijazah doang. Ijazah pendidikan, Ijazah betul. pendidikan kan. Banyak teman-teman gue juga yang kayak begitu. Kayak udah kerja, terus ngambil kelas malam atau kelas karyawan Iya, iya. buat ngejar ijazah. Bukan berarti mereka nggak belajar ya, karena bahasanya ngejar ijazah ya. Iya, Tapi buat untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi lah daripada yang sekarang. Iya, salah satu programnya yang dipaparkan oleh Pak Ganjar ini sih
based on pengalaman beliau saat menjadi Menjabat, gubernur ya di Jawa Tengah, di mana beliau berhasil membangun kurang lebih 18 SMK. SMK Negeri Jateng gratis bagi keluarga miskin, dan itu pun ternyata diapresiasi oleh Presiden Jokowi pada saat itu berkunjung ke sana. Ya pengamatan gue bahwa Pak Ganjar itu sudah memulai Iya. untuk bagaimana sih cara mengentaskan kemiskinan. Oh, muaranya ini nih, asalnya di sini. Itu sih kalau gue lihat. Karena pendidikan penting lah ya. Iya. Waktu itu juga kayaknya Pak Ganjar juga pernah bilang kayak dia adalah salah satu yang menerima program ini kan di Iya. Jawa Tengah kan. Iya. Dan dia sangat berterima kasih sekali lah kepada Iya. Pak Ganjar, terus kayak akhirnya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang oke sehingga bisa menghidupi keluarganya. Ini kan salah satu contoh yang bagus kan. Gimana nantinya kalau misalnya ini dibawa ke tingkat nasional. Wow. Ya kan? Bisa menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan Iya. buat gue juga. Betul. Iya. Cuma yang jadi permasalahan kalau gue mikirnya kayak orang-orang yang bakal dapat program ini nantinya ya, taruhlah misalnya lu dapat tapi lu nggak bisa nyelesain program ini secara tepat waktu, itu apakah nanti ada konsekuensinya, diputus kah beasiswanya atau gimana? Pasti gak ada sih kalau misalnya namanya beasiswa kan, yang saya lihat gue di kampus Ya. gue itu ya apa namanya, kalau misal IPK-nya harus 3, di bawah 3 lo diputus, sisanya bayar sendiri kayak gitu. Emang susah itu nyari IPK 3 di kampus lu? Enggak sih, cuma anak-anaknya aja kayaknya pas itu pada males-malesan gitu, nggak boleh Nah. cuti kayak gitu loh. Nah itu harus balik aktif. lagi kan. Tapi kalau kampus gue memperdayakan manusia, jadi kalau beasiswa lo dipakai terus buat bantuin event ini lah, bantuin event itu, oke, tidak patut dicontoh. Tapi kan emang harus kayak begitu, ada timbal baliknya ke universitas. Iya, kan? tapi tetap aja sih tidak manusiawi, jam 10-an disuruh datang ke kampus buat apa? Ini kan bisa dibilang ketika negara sudah hadir bagi keluarga miskin, keluarga yang kurang mampu. Iya. Tapi kalau ternyata si SDM-nya juga nggak punya effort, nggak Iya, mau betul. berkontribusi untuk keluarganya, kan berarti menjadi sia-sia. Tapi di suatu ketika nanti ya lu jangan teriak dan menyalahkan adanya kemiskinan di dalam hidup lu dan menyalahkan itu kepada pemerintah dan Iya, sebagainya. Ya Salah berkaca dikit, gitu. pemerintah yang salah. Iya, kalau menurut gua sih tawarannya udah bagus Berarti banget. program-program kayak begini tuh harus benar-benar tepat sasaran lah, jangan sampai Iya, benar. yang dapatnya itu ya kayak kayak males-malesan. Iya, Gitu. iya. Padahal udah dapat kesempatan dan belum tentu nih orang lain dapat nih kesempatan ini. Betul. Tapi lu malah nggak bisa memaksimalkan dari program yang lu dapat. Ya begitu. Ya kalau gua melihat dari sisi efektif atau enggak program ini pun memang banyak ya program beasiswa yang sudah dijalankan Iya. lebih dulu oleh pemerintahan sebelumnya atau oleh lembaga-lembaga sebelumnya. Tetapi yang kita lihat adalah ada calon pemimpin, ada sosok pemimpin yang memang tahu dan memahami betul bagaimana cara memutus rantai kemiskinan itu dari bawah. Buat gue ini harus diapresiasi, dan jika itu dijadikan sebuah program menjadi kebijakannya, ya kita kawal dan patut kita dukung juga gitu, supaya dukung penuh buat program ini sih. tujuannya kan untuk menekan angka kemiskinan di level nasional untuk 5 tahun ke depan. Apalagi kayak kalau gua ngelihat kayak di masyarakat tuh orang-orang yang di keluarganya punya titel sarjana, salah satunya lah mungkin di keluarga itu tuh pandangan orang sekitar tuh lebih naik iya. juga. Iya dong, pride. Karena pas gua kayak masa kuliah tuh, oh kuliah, iya. Oh kuliah di mana? Di sini kata gua. Di sinilah. Nah, dia tuh kayak gua ngelihat orang itu ketika ngomong sama gua tuh kayak kayak seneng banget Pasti. ngelihat anak dari bapak gua tuh kuliah gitu. Iya pasti. Mungkin dia nggak bisa, anaknya ini nggak mau kuliah atau nggak mampu buat membiayai anaknya kuliah, makanya dia senang ketika ngelihat anaknya bapak gue nih kuliah kayak begitu. Pandangan orang lain ke kita tuh juga naik kalau gue Betul. lihat dari pengalaman pribadi ya. Jadi salah satu hal juga yang dibanggain sama keluarga, Iya, apalagi betul. sama Oh, iyalah. bokap. Sama nenek gue kayak gitu tuh, nggak di keluarganya, di anak-anaknya dia, anak-anaknya bapak gue dan saudara-saudaranya nggak ada yang kuliah. Ke cucunya pun yang sepupu-sepupu gue tuh berhentinya di SMP. Kayak itu balik lagi ke orangnya, dia disuruh lanjut ke SMA nggak mau.
Dia Iya. maunya berhenti di SMP, daerah-daerah lah. Jadinya pas tahu gue kuliah, padahal tuh gue belum kuliah, gue masih berencana tahun depan gue mau kuliah, kayak jangan digituin, dia kan mau kuliah. Terus Iya, gue selalu iya. dikasih yang Bener, terbaik bener. kayak gitu. Jadi sudah Gua juga- direncanakan. Gue juga ngerasain itu dari beberapa saudara gue sih. Ya, betul. Karena kelak ketika si anak yang mendapatkan kesempatan untuk berkuliah dari lewat programnya Pak Ganjar ini kan, kita sih yakin bahwa si anak ini akan tentu meningkatkan kualitas hidup dirinya maupun Keluarganya. Keluarganya Itu dan, kunci. dan mungkin dia bisa mengimplementasikan ilmunya dia ke desanya dia. Wow, Tempat membawa perubahan kelahirannya dong. dia. Oh iya, Betul. itu tujuan khususnya Iya. Pak Ganjar. Ya, dia menjadi salah satu istilahnya glow in the dark lah gitu. Iya. Di dalam lingkungan dia yang ya ibaratnya. Iya, iya. Yang Enggak, glow in the dark. biasa-biasanya dia mancar Enggak sendiri sih. gitu maksud Iya. Perlin. Iya kan? Nah, Glow glow in the kan dark itu kalau lu senterin baru nyala, kalau enggak ya mati gitu. Enggak, kalau Enggak kalau dong. gelap, dia Gelap, nyala tapi dia sendiri. nyala sendiri. Tapi Dia dia nyala. nyerap cahaya dulu Enggak. kalau glow in the Enggak. dark. Enggak. Mendingan bahasanya lentera, Bang. Udah. Lin, gimana Udah, ini makin ngaco aja nih. Tapi cakep juga pancelannya ini buat tutup ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan kita di episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi sama kita di Dance.